Gas studi kelayakan bisnis Kopi Mili Gondrong Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dina Purnamasari SSMPD selaku dosen studi kelayakan bisnis dan teman-teman semuanya. Pada hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan hasil riset studi kelayakan bisnis pada usaha Kopi Mili Gondrong Kota Tangerang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Atika Sulistiani, yang kedua ada Asrilia Kamila, yang ketiga ada Aulia Zahratun Nafisah, yang keempat ada Suparti, dan yang terakhir ada Gita Amanda. Latar belakang, kedai kopi merupakan sebuah tempat yang pada asasnya menyediakan minuman kopi ataupun minuman panas lainnya. Kedai kopi di Indonesia juga memiliki kekhasan, yaitu menjadi tempat kaum lelaki atau bapak-bapak untuk minum-minum, berkumpul, berbincang, dan bersenda gurau. Kedai kecil sederhana ini menghadirkan beragam cerita di baliknya, tidak hanya tentang meminum kopi dan melepas lelah, tapi juga tentang interaksi dan berbagi informasi. Tidak heran jika selalu saja kedai kopi memiliki pengunjung yang setia. Konsep usaha ini untuk merangkul semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, dan yang lainnya, bisa berkumpul dan mengobrol-ngobrol dengan menyediakan banyak varian minuman dan makanan dengan tempat yang estetik dan nyaman. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Zahratun Nafisah. Kopi Mili adalah sebuah kafe atau tempat yang menyediakan kopi dan berbagai jenis makanan dan minuman lainnya, yang berdiri pada tanggal 23 Februari 2020 dan didirikan oleh Wahyu Ilham Multazam dan Sakti Samiaji, yang bertepatan di Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 37B RT 001 RW 006 Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Visi dan misi Kopi Mili. Visinya sendiri yaitu menjadikan Kopi Mili sebagai coffee brand lifestyle terdepan di Indonesia dan sebagai kedai kopi yang bisa diterima di semua kalangan. Dan misinya yaitu menyediakan kopi yang berkualitas, menyediakan tempat yang nyaman untuk berkumpul dan bersantai, menempatkan pelanggan sebagai prioritas, dan memberikan pelayanan yang prima dan unggul dalam penyajian. Produk Kopi Mili. Dan di slide ini ada gambar menu-menu yang ada di Kopi Mili. Aspek-aspek yang akan dibahas dalam riset studi kelayakan bisnis pada Kopi Mili yaitu ada 7. Yang pertama, aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek teknik dan teknologi, aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, dan yang terakhir aspek lingkungan hidup. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Suparti. 1. Aspek legalitas. Dari segi legalitas usaha, unit usaha kami berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati atau wali kota, lembaga OSS menerbitkan izin usaha berupa izin usaha mikro kecil atau IUMK. IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha, baik produksi maupun penjualan barang atau jasa, dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan. 2. Aspek pasar dan pemasaran. 1. Strategi pemasaran. Usaha Kopi Mili membuka usaha di lingkungan strategi yang terletak di sekitaran pemukiman warga supaya mempermudah untuk dikunjungi. Usaha ini beroperasi hanya di daerah Tangerang. 2. Target pasar. Target pasar usaha Kopi Mili adalah pelajar, mahasiswa, semua kalangan, dan masyarakat sekitar. 3. Strategi bauran pemasaran. Produk yang diproduksi di Kopi Mili yaitu minuman kopi dan non-kopi,
dan makanan ringan dan makanan berat. 3. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. 1. Aspek manajemen pada usaha Kopi Mili, yaitu jumlah tenaga kerja berisikan jabatan dan job desk. Kedua, aspek sumber daya manusia pada usaha Kopi Mili sebagai berikut. Struktur organisasi usaha Kopi Mili adalah owner, Wahyu dan Sakti. Kedua owner tersebut memegang operasional dan keuangan. Produksi ada Rian, juru masak Intan, kasir ada Alpan, pelayan ada Mukti. 4. Aspek teknik dan teknologi. Pada aspek teknik, usaha Kopi Mili dalam memproduksi makanan masih menggunakan teknik manual, sedangkan dalam memproduksi minuman sudah menggunakan teknik modern. Pada aspek teknologi, yang digunakan secara modern seperti mesin yang digunakan untuk membuat kopi yaitu mesin espresso, dan untuk melakukan pembayaran menggunakan pembayaran tunai dan non-tunai. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Atika. Saya Atika akan menjelaskan aspek finansialnya. Yang pertama, aspek finansial dari usaha kami itu modal awalnya itu sebesar 30 juta dan itu tidak ada modal tambahannya. Jadi seluruh modal yang dikeluarkan dalam aspek finansialnya yaitu sebesar 30 juta. Yang B, analisis kebutuhan investasi dana awal. Pengeluaran awalnya yaitu seperti kompor gas 2 tungku sejumlah 350.000, tabung gas sejumlah 120.000, dan lain-lain. Jadi total pengeluaran awal dari investasi dana awalnya yaitu sebesar 974.000. Yang C, analisis pengeluaran investasi awal. Usaha ini terdiri dari dua, yang pertama aktiva tetap dan biaya operasional. Yang aktiva tetap itu terdiri dari kursi sejumlah 2.100.000, kulkas sejumlah 1.800.000 dan lain-lain, dan semua total yang dikeluarkan sebesar 14.300.000. Yang B, biaya operasional yang terdiri dari upah karyawan 4 orang itu sebesar 8 juta, biaya listrik 500.000, wifi-nya 350.000 dan lain-lain, dan total biaya operasionalnya itu sebesar 8.965.000. Yang C, usaha ini kita menggunakan modal kerja. Nah, modal kerja yang pertama itu biaya bahan bakunya 6.500.000 dan total modal kerjanya itu 6.500.000. Jadi jumlah seluruhnya yaitu 29.765.000 dan dana yang tersedia di usaha kami ini 30 juta. Yang D, saya akan menjelaskan arus kasnya. Arus kas masuk dalam melakukan riset Kopi Mili ini, yang pertama, penyusutan sama dengan investasi dibagi umur ekonomi. Nah, investasi yang kami dapatkan itu 30 juta dibagi umur ekonominya itu 8 tahun. Jadi semua total penyusutannya itu 3.750.000. Pendapatannya itu sejumlah 45 juta. Dan biaya keluarnya itu ada total biaya sama penyusutan. Total biayanya itu sejumlah 29.765 dan penyusutannya itu sama seperti yang di atas itu 3.750. Jadi semua total biaya arus kasnya itu sejumlah 33.515. Selanjutnya saya akan menghitung laba sebelum pajaknya. Laba sebelum pajaknya itu sejumlah 11.485 dan pajaknya itu sejumlah 100.000 dan laba setelah pajaknya itu sejumlah 11.385.000. Jadi semua aliran kas masuk bersihnya yaitu rumusnya EAT ditambah penyusutan. Nah, EAT-nya itu sejumlah 11.385.000 ditambah 3.750.000. Jadi totalnya semua sebesar 15.135.000. Yang E, estimasi cash flow. Estimasi cash flow ini merupakan laporan yang
berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran sebuah perusahaan pada Kopi Mili. Yang pertama, komponen kas masuknya terdiri dari investasi dan pendapatan. Investasinya ini sejumlah 29.765 dan pendapatan yang diperolehnya sebesar 45 juta. Jadi jumlah semua total kas masuknya yaitu 74.765. Selanjutnya kas keluar. Kas keluar ini terdiri dari pembelian aktiva tetap sejumlah 29.765, gaji dan upahnya 8 juta, listrik, pajak, dan lain-lain, dan semua total kas keluarnya sejumlah 42.215. Surplusnya 32.550 dan saldo akhirnya sejumlah 32.550. Yang F, payback period. Payback period adalah cara menghitung jangka waktu pengembalian investasi dalam suatu proyek. Kamir dan Jakfar 2012. Berikut hasil perhitungan yang dilakukan pada Kopi Mili. Yang pertama, payback periodnya sejumlah 30 juta dibagi 15.135.000 sama dengan 1,9. Nah, Kopi Mili ini dinilai layak karena waktu pengembalian modal usaha selama 1,9 bulan lebih 8 tahun. G. Average rate of run merupakan presentasi keuntungan bersih dan neto, yang lebih tepatnya tingkat pengembalian presentasi keuntungan yang diperoleh Kopi Mili. Hasil perhitungan average rate of return pada Kopi Mili yang pertama, total EAT sebesar 11.385 dan rata-rata investasinya yaitu 30 juta dibagi 2 totalnya 15 juta, dan average rate of return-nya sama dengan 11.385.000 dibagi 15 juta sama dengan 2,2%. Jadi usaha Kopi Mili sebesar 2,2% dikatakan layak. H. Net present value. Net present value atau NPV adalah hasil perhitungan antara pemasukan dan pengeluaran. Berikut hasil perhitungan net present value atau NPV pada Kopi Mili. Hasil dari net present value atau NPV menunjukkan 139.000, yang berarti NPV lebih besar daripada 0. Berarti gagasan utama atau proyek usaha Kopi Mili layak diusahakan. Setiap dilakukan perhitungan menggunakan payback period atau PP, average rate of return atau ARR, dan net present value atau NPV, maka dapat diketahui bahwa Kopi Mili layak untuk dijalankan. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Gita Amanda. Aspek ekonomi dan sosial ada 2 macam, yaitu yang pertama, dampak positif ekonomi. Dalam membangun usaha Kopi Mili yang kami jalankan tidak ada kendala dalam modal. Biasanya bisnis yang kami jalankan harus modal sendiri, mulai dari bahan maupun alat. Kedua, dampak positif sosial, yaitu diterima oleh pelajar, masyarakat, dan mahasiswa. Kita dapat lebih mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan usaha kecil, serta mengembangkan pikiran tentang perkopian, meningkatkan kreativitas dan inovasi di bidang usaha kecil yang kami jalankan, baik mikro dan makro. Aspek lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan pesaing. Pesaing adalah usaha dalam industri yang sama dan menjual produk baik berupa barang atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, lingkungan pemasok. Pemasok adalah usaha yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, dan keuangan. Pemasok memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran bisnis. Yang ketiga,
Lingkungan kreditor. Kreditor merupakan pihak yang memiliki peranan yang penting dalam bidang keuangan dan semakin penting jika sebagian besar pemodal usaha berasal dari kredit. Yang keempat, lingkungan pegawai. Pegawai merupakan aspek yang paling penting karena pegawai adalah pelaku yang menunjang tujuan bisnis tercapai. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil riset yang kami lakukan, kami menilai bahwa usaha Kopi Mili ini sangat cukup layak untuk dijalankan atau bisa dijadikan sebagai referensi pemilihan usaha karena dalam penyusunan studi kelayakan bisnis ini menggunakan beberapa aspek, diantaranya yaitu aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Ada juga aspek teknik dan teknologi, aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek lingkungan hidup. Berdasarkan aspek tersebut, usaha Kopi Mili dapat memenuhi semua aspek tersebut. Dan ada juga potensi usaha Kopi Mili yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki pasar yang luas. Seperti yang telah kita ketahui, bisnis kopi ini memiliki pasar yang sangat luas, di mana semua kalangan dari kelas bawah hingga atas, usia remaja hingga dewasa dapat dipastikan menyukai kopi. Dan hal inilah yang membuat bisnis ini dapat meraih keuntungan besar. Yang kedua, omset harian mudah didapat. Berbeda dengan bisnis lainnya, bisnis kedai kopi memungkinkan Anda untuk mendapat keuntungan atau omset per hari, di mana omset ini meningkatkan ketika hari libur seperti weekend dan hari libur sekolah atau nasional. Yang ketiga, membutuhkan menu sederhana, tidak seperti bisnis kuliner yang lain. Jika ingin memulai bisnis kedai kopi, kita harus bisa menawarkan menu sederhana yang kita kemas secara unik dan modern. Hal ini dilakukan untuk menarik minat konsumen. Yang keempat, memulai tempat yang nyaman. Tidak perlu menyediakan bangunan kedai kopi yang rumit dan terlalu banyak ornamen. Cobalah untuk menyediakan tempat yang membuat pengunjung nyaman dan berada di lokasi yang sangat strategis. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Lia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.